Setiap kali ku berpikir, setiap kali ku mengerti, jalan ini tak semestinya ku tempuh dalam hidupku. Seandainya aku mau, seharusnya aku bisa tinggalkanmu yang selama ini ku cinta dalam hatiku. Maafkanlah aku yang tak mampu lagi berpura-pura untuk tak cintai kamu selama ini di depannya. Terus bersungguh untuk satu bertahan. Lebih baik aku pergi dari cinta yang tak pernah untukku. Eh, 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 eh. Awas kamu ya, keran ya. Ih. Hei, sini biar aku bantuin. Aku bisa kok. Enggak, sini biar aku aja. Ini apa-apaan, Laila? Kok kamu jadi basah kuyup seperti ini? Laila lagi benerin keran, Mah. Ya, kecipratan air deh. Untung ada Dava yang mau bantu Laila. Kayaknya rencana kamu boleh juga deh. Dan Mama yakin kayaknya pasti bakal berhasil. Karena si Laila itu lagi pilek. Dia pasti nggak bakalan tahu apa yang lagi kita rencanain. Ya iyalah, teguh gitu loh. Tapi masih ada satu lagi penghalang. Apa? Bu Fatimah. Dia itu selalu menghalangi semua rencana kita. Dan dia itu selalu berada di sampingnya Ibu Siti dan keluarganya itu. Situasi aman. Mereka semua masih pada tidur. Saatnya kita beraksi. Buruan. Sebelum Laila nanti bangun dan langsung ke dapur. Cepetan. Oke. Lela nggak akan tahu kalau gasnya bocor. Karena dia itu lagi pilek. Begitu gas ini sudah memenuhi ruangan ini, dan saat Lela menyalakan gasnya, boom, meledak, dan Lela akan hancur berkeping-keping. Kok nggak bisa? Kenapa lagi ini gas? Pasti gasnya udah habis. Kamu udah gila ya? Kamu mau bunuh diri? Kayak suaranya Kak Dava. Sial. Rencanaku gagal lagi nih gara-gara si Dava itu.
Gawat nih, ada Andini. Aduh, aku bisa ketahuan. Maksud kamu apa? Ngapain aku bunuh diri? Kamu pakai nanya lagi. Kamu hampir mati, Laila. Kamu sadar nggak itu? Kamu hampir mati karena kebakaran. Gasnya itu bocor. Kamu nggak bisa cium baunya. Dan aku hampir kehilangan kamu, Laila. Ternyata Kak Dava masih cinta sama Kak Laila. Walaupun rencanaku membunuh Laila gagal, tapi kegagalanku ini justru membawa keberhasilan yang lain. Andini semakin cemburu pada Dava dan Laila. Ini bagus. Ini akan membantu kelancaran rencanaku mengusir Dava dari rumah ini. Dava? Dava? Ada apa ya? Aduh, gawat. Ada Mbak Siti lagi. Wah, aku mesti buru-buru pergi dari sini. Ada apa, Dava, Laila? Bau apa nih? Bau gas bocor ya? Iya, gasnya bocor ya? Iya, Ma. Laila, kenapa aku dan Mama bisa cium baunya, tapi kamu nggak bisa sama sekali? Laila lagi flu. Aku lagi pilek. Tapi aku bersyukur karena Allah sudah membantu aku perantara kamu. Terima kasih ya, kamu udah nolong aku. Kalau enggak kenapa, Laila? Begini, Ma. Tadi waktu aku mau ke dapur, Laila mau menyalakan korek api. Dan kalau sampai itu terjadi, Ma, ruangan ini bisa meledak. Ya Allah, alhamdulillah, Laila. Alhamdulillah, kamu masih dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa-apaan, Laila? Kok kamu jadi basah kuyup seperti ini? Ya Allah, sampai kapan aku harus terus menghadapi ini? Dan sampai kapan Kak Laila akan terus berada di antara aku dan Kak Dava, ya Allah? Mira. Masuk. Pagi, Pak. Pagi, ada apa ya? Bapak nggak ngantor pagi ini? Oh enggak, untuk beberapa hari ke depan saya nggak ke kantor dulu. Jadi kalau ada apa-apa, tolong kamu urusin ya. Ntar kalau ada yang penting baru kamu lapor sama saya. Tapi Pak, para pekerja kita pada demo. Mereka minta kenaikan upah. Dan mereka akan mengancam kalau tuntutan itu tidak akan dipenuhi. Apa? Kok bisa? Terus kenapa kamu nggak bilang sama saya dari kemarin-kemarin? Saya takut akan mengganggu Bapak. Oke. Kamu tunggu di luar, saya siap dulu. Nanti kita kantor bareng. Baik, Pak. Permisi, Pak. Gimana?
Apa reaksi Gading? Rencana kita berhasil. Pak Gading mau berangkat kantor hari ini. Beliau menyuruh saya menunggu sebentar, nanti kita akan berangkat kantor sama-sama. Bagus, saya sudah tahu itu. Dan rencana kita pasti berhasil. Gading nggak akan mungkin melantarkan perusahaan yang sudah dibangun. Oke, sekarang kamu kasih uang ini buat para pekerja itu. Nih, sebagai upah demo. Tapi awas, dan kamu harus ingat, jangan siapapun yang tahu tentang rencana ini. Terutama Gading, bisa berantakan semuanya nanti. Baik Bu, kalau gitu saya menunggu Pak Gading di teras. Ya. Mulai sekarang Gading pasti akan sibuk sekali di kantornya. Dengan begitu, dia pasti akan melupakan anak babu itu. Kebahagiaan apa yang kamu cari? Hah? Kamu rela, bahkan tega ninggalin anak dan suami kamu di gubuk sederhana. Sementara kamu, enak-enak, tinggal di keluarga kaya, rumah bagus ber-AC. Mama, Laila. Lihat ini. Oh, jadi ini yang menyebabkan gasnya bocor. Mungkin itu digigit tikus kali ya, Dava? Aku rasa bukan. Karena kalau tikus, potongannya nggak akan tipis dan rapi seperti ini. Ini pasti karena pisau. Dan sepertinya bekasnya baru hari ini. Hari ini? Ya. Karena sayarannya masih baru. Kok nggak meledak-meledak sih? Apa Lela belum masuk dapur? Ina! Iya, Mas Dava, ada apa? Nah, ada yang datang ke sini nggak tadi? Nggak ada, Mas. Bina yakin nggak ada orang satupun yang datang kemari. Tadi sih saya lagi nyapu, saya ketemu Bu Tias. Tapi dari tadi saya nggak lihat Tias. Apa Tias datangnya pada saat saya di kamar mandi ya? Terus sekarang Bu Tiasnya di mana? Saya nggak tahu, Bu. Saya permisi, Bu. Aku jadi curiga deh. Tante Tias yang memotong pipa gasnya. Dava. Nggak mungkin, Dava. Belakangan ini Tante Tias sudah nggak jahat lagi. Dia sudah berubah. Mah, sebaiknya kita tanyakan saja sama Tante Tias. Dia pasti tahu soal ini. Aku kesini cuma mau bilang, kalau mulai hari ini, kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Mbak Siti, maaf loh Mbak, kalau saya dikira lancang sama Mbak Siti. Soalnya saya tahu Fatima kan lagi nggak ada di rumah. Jadi Mbak Siti dan keluarga pasti sangat kerepotan. Jadinya saya bantuin beres-beres Mbak. Gak apa-apa ya Mbak ya?
Dava, Laila, bukan Tante Tias yang melakukan itu. Dari tadi Tante Tias ada di sini, beresin kamar kamu, sayang. Maksud Mbak, saya nggak ngerti Mbak. Apa yang saya lakukan? Tias, pipa tabung gas di dapur ada yang motong. Tadi hampir saja terjadi kecelakaan. Mbak Siti kok tega sih mengira saya yang berbuat itu? Mbak, masa saya tega mencelakakan Mbak dan semua anggota keluarga di sini? Tapi saya nggak nyalahin Mbak. Bener saya nggak nyalahin Mbak. Ini semua salahnya Teguh. Dia tuh anak kurang ajar. Saya minta maaf Mbak. Saya dengan Mas Akbar juga udah angkat tangan bagaimana mau menghandle Teguh. Maksud Tante apa? Tadi malam dia udah gedor-gedor rumah. Tapi saya nggak mau bukain. Saya takut. Tadi pagi juga saya sudah bilang sama Ina supaya suruh mengunci pintu dan pagar dengan baik karena saya takut. Takut Teguh tiba-tiba nanti datang ke sini. Mbak, kalau Mbak nggak percaya, kita tanya sama Ina ya Mbak. Ayo Mbak, kita tanya. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Tadi mama kamu telepon. Katanya rencana kamu itu gagal. Kok bisa? Iya, Dava yang menggagalkannya. Sekarang kamu lebih baik pergi sebelum mereka itu menangkap kamu. Cepat. Ya, aku pergi dulu. Mama sama anak sama saja. Kalau melakukan sesuatu nggak pernah pikir-pikir dulu. Ina, coba kamu bilang sama Bu Siti dan keluarganya. Saya bilang apa sih sama kamu tadi pagi? Cepetan bilang, mumpung ada Bu Siti dan seluruh keluarga. Saya bilang sama kamu supaya kamu harus nutup dan mengunci pintu dan pagar, kan? Soalnya Teguh bisa sewaktu-waktu aja datang. Iya kok, Bu. Ibu Tias tadi bilang begitu sama saya. Jadi benar Teguh ada di sini. Kalau gitu, saya harus cek semua pintu dan jendela. Aku akan ke kantor polisi sekarang untuk ngelaporin Teguh. Iya. Sekalian aku minta tolong sama kamu. Kamu ambil surat kopian komplain kita kemarin kepada kantor polisi. Bisa kan? Oke, suratnya mana? Suratnya ada di aku. Kamu ambil aja, yuk. Laila kayaknya kasih isyarat sesuatu ke Dava. Aku harus cari tahu apa sih maksudnya. Aku nggak percaya sama Tante Tias. Aku menaruh curiga sama dia. Jangan-jangan dia dibalik ini semua. Ya, aku juga tadi mikirnya gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Karena yang aku lihat, si Tante Tias itu udah berubah sekarang ini. Semua bisa dengan kepura-puraan. Kita juga nggak tahu hati orang. Tapi nggak mungkin secepat itu. Apalagi kita tahu sendiri kan, sifat watak karakter Tante Tias dari dulu seperti apa. Tepat kejadian selang bocor, dia bilang si Teguh. Padahal sekian lama Teguh nggak pernah datang kan. Aku hanya takut aja kalau Teguh dijadikan kambing hitam sama Tante Tias. Ya, kamu benar juga, Laila. Kamu jangan lupa, si Teguh itu sama aja seperti Tante Tias. Biar bagaimanapun juga, kita tetap harus waspada. Kita harus melaporkan Teguh ke kantor polisi. Aku boleh ikut kan? Soalnya aku tahu tempat nongkrongan Teguh itu di mana aja. Aduh, mereka curiga nih sama aku. Wah,
Ini nggak bisa dibiarin. Hanya ada satu cara untuk membuat mereka kembali percaya sama aku. Bapak memang selalu tahu bagaimana cara menangani karyawan. Dan sekarang mereka sudah kembali bekerja dan pabrik kita bisa beroperasi dengan sebagaimana semestinya, Pak. Ya, tapi saya benar-benar nggak ngerti siapa sebenarnya yang memprovokasi mereka. Padahal saya sudah memberikan upah dan hak kepada mereka sebagai pekerja. Mira. Mira. Aku mau ngomong sama kamu, tapi nggak di sini. Ya udah, yuk. Mir, aku senang banget kamu mau ketemu sama aku, mau ngomong sama aku. Emang sih banyak banget yang mesti kita omongin. Aku kesini cuma mau bilang, kalau mulai hari ini, kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Mir, kok kamu bisa sih ngomong sekasar itu sama aku? Kasar? Aku ngomong kayak gini kamu bilang kasar? Terus apa namanya penghinaan yang dilakuin mama kamu ke ibu aku di saat ibu aku datang ke rumah mama kamu untuk minta restu atas kita? Apa? Ibu kamu datang ke rumahku? Iya. Dan kamu tahu apa yang mama kamu lakuin? Mama kamu nyuruh ibu aku untuk ngebersihin rumahnya, Gading. Bahkan mama kamu bilang mampu untuk ngebayar ibu aku 3 kali lipat. Apa kamu mau punya mertua yang dianggap sebagai pembantu oleh mama kamu, ha? Bu. Masya Allah, ya Allah, hati-hati, Pak. Ya Allah, hati-hati, Pak. Aku nggak apa-apa kok, Bu. Makan ya, Pak ya. Aku senang kamu pulang, Fat. Setiap kamu di rumah, kita semua bisa makan enak. Sayang, nggak bisa tiap hari. Karena kamu balik lagi ke tempat Bu Siti, kan? Maafin saya, Pak. Nggak usah minta maaf, Ma. Karena kamu kan nggak salah. Justru kamu udah berkorban banyak buat aku dan juga semua keluarga ini. Kamu udah rela ninggalin keluarga kamu yang kaya dan terhormat untuk nikah sama aku. Laki-laki miskin. Kalau saja aku tahu kakiku akan cacat begini, aku nggak akan nikahin kamu. Gara-gara kakiku cacat, kamu harus kerja jadi. Pak, Ibu Siti dan keluarganya itu nggak pernah menganggap saya ini sebagai pembantu. Bapak lihat sendiri kan waktu saya pulang, mereka memberikan hadiah buat kita. Bu Siti itu baik sekali hatinya, Pak. Bapak nggak boleh ngomong kayak begitu lagi ya. Saya rela, ikhlas Pak menikah dengan Pak Ali. Makannya udah dingin. Makan ya, saya suapin. Gak usah, Bu. Gak apa-apa. Di rumah itu,
Ibu aku dianggap pembantu. Ibu aku dihina. Tapi di rumah Ibu Siti, ibu aku dianggap keluarga, Gading. Dan mama kamu bilang, kalau aku nggak usah bermimpi untuk dapetin kamu. Dan untuk itu aku kesini. Mulai hari ini, kita nggak akan ada hubungan apa-apa lagi. Dan bilang sama mama kamu, kalau semua keinginan dia udah tercapai. Mira, Mira. Cuman ada satu cara yang membuat Laila dan Dava tidak dekat lagi. Kamu ajak Dava untuk segera meninggalkan rumah ini secepatnya. Mbak Siti, saya minta maaf sekali dengan Mbak Siti dan keluarga. Karena sikap Tegus tuh sangat keterlaluan, Mbak. Tapi ini semua salah saya. Ini semua salah saya karena saya tidak bisa mendidik Teguh dengan baik. Sudahlah, Tias. Kamu nggak perlu mempersalahkan dirimu seperti ini. Toh semua ini terjadi di luar sepengetahuan kamu. Jadi ini bukan salahmu. Maaf ya, Pak. Oh, kasihan. Sebentar ya, sayang. Mama bikinin makanan ya. Tias, sebentar ya. Tante Tias. Tante ngeliat Kak Dava nggak? Andini, tadi sih Tante lihat Dava ke kamar Laila. Ya udah Tante, makasih ya. Loh, Kak Laila sama Kak Dava kemana ya? Kok nggak ada sih? Kamu nggak tahu ya? Laila sama Dava itu udah pergi berduaan. Kamu nih bego atau apa sih, Andini? Kamu membiarkan Dava dan Laila untuk pergi berduaan. Dan kamu membiarkan suami kamu pergi sama perempuan lain. Cukup, Tante. Tante jangan nyalain aku terus dong. Aku ini cuma ngejalanin perintah Tante. Tante sendiri bilang kan, kalau aku itu harus memenangkan hatinya Kak Dava secara pelan-pelan. Iya kan? Iya, aku tahu. Tapi bukan dengan caranya mendekatkan Laila dengan Dava. Itu semakin membuat kamu jauh dengan suami kamu. Kamu udah salah mengambil langkah, Andini. Dan itu membuat Laila dan Dava semakin dekat. Ya Allah. Terus sekarang aku harus kayak gimana dong, Tante? Aku bingung banget. Gini. Cuman ada satu cara yang membuat Laila dan Dava tidak dekat lagi. Kamu ajak Dava untuk segera meninggalkan rumah ini secepatnya. Karena dengan tidak memberi kesempatan Laila dan Dava untuk bersama, semakin besar kesempatan kamu untuk bisa merebut hati suami kamu. Bagus. Satu langkah sudah selesai. Tinggal langkah selanjutnya. Halo, Teguh. Halo. Rencana kita gagal. Kamu harus hati-hati ya. Iya, Ma, aku tahu. Apa ada yang curiga? Mereka sih nggak curiga. Mereka pikir selanggas itu digigit sama tikus. Bego banget sih mereka.
Ngakunya aja pinter, padahal bego. Tapi nggak apa-apa deh, bagus. Bagus kalau nggak ada yang curiga. Kamu udah makan belum, Go? Belum, Ma. Ya, aku takut aja. Kalau aku ke tempat-tempat yang biasa, ntar ada orang yang mengetahui keberadaan aku lagi. Gini aja, kamu makan di warung langganan kita. Pemilik warung itu pasti akan membantu kamu. Ya? Setelah makan nanti kamu datang ke rumah. Mama pikir aku sebodoh itu apa? Mama pasti mau minta duitnya aku ambil. Karena rencana Mama membunuh Lela dan merebut harta warisan Lela udah gagal. Tapi aku bukan orang bego yang akan kembali masuk ke sarang macan. Lagi pula saat ini, polisi lagi mencari-cari aku. Untuk sementara ini, aku harus menjauhi rumah dan tempat-tempat yang biasanya. Iya, Ma. Ntar aku kesana. Semuanya berjalan sesuai rencana. Kamu sekarang berubah ya. Sudah bisa berbuat baik terhadap keluarganya Lela. Dan satu lagi, sudah bisa mengorbankan anaknya sendiri. Papa percaya aja deh sama Mama. Ini semua Mama lakukan untuk melancarkan usaha kita untuk mendapatkan harta warisannya Mas Rashid. Iya, Tante Tias. Dava, tadi Teguh itu nelpon Tante. Dia minta uang. Dia bilang ke Tante nggak? Dia ada di mana? Dia sih nggak bilang tepatnya di mana. Tapi rasanya sih masih di sekitar sini aja deh. Tadi kedengarannya suaranya lagi ngunyah. Pasti dia lagi makan di warung temennya. Kamu mau catat nggak alamatnya di mana? Oh, iya. Tunggu sebentar, Tan. Iya, di mana, Tan? Oke, aku dicatat. Makasih ya. Tante Tias ada apa? Tante Tias bilang, barusan Teguh telepon dia, minta duit sama Tante Tias. Dan aku udah dapat alamatnya ada di sini. Tapi sepertinya nggak masuk akal kalau Tante Tias memberikan alamat sama kita. Kamu tahu kan Tante Tias seperti apa? Iya, aku tahu. Tapi kita nggak boleh buang-buang waktu. Ayo, Lela. Ayo. Halo? Halo Saskia, ini aku Andini. Aku pengen tanya gimana keadaan di rumah, baik-baik aja kan? Ya ampun Andini, kamu kok malah nanya keadaan di sini sih? Kamu tahu nggak, Mama sama Papa tuh marah banget karena Kak Dava tuh nggak nelfon mereka untuk kasih kabar. Aku kan udah bilang sama kamu, Din, suruh Kak Dava nelfon Papa sama Mama. Aduh Saskia, aku minta maaf banget ya. Tapi beneran kok, pesan kamu tuh udah aku sampein ke Kak Dava, tapi mungkin Kak Dava lupa kali, atau mungkin dia lagi sibuk. Tapi aku janji nanti aku bakal ingetin dia lagi ya. Ya udah nggak apa-apa, kamu nggak perlu minta maaf kok. Bukan kamu yang salah. Tapi tolong ya Din, kamu ingetin Kak Dava lagi. Terus kalau kalian nggak pulang juga ke sini, nanti Mama sama Papa bakalan datang ke sana. Dan jangan sampai itu terjadi, karena kalau mereka ke sana, masalahnya tambah besar. Iya udah Sas, kamu tenang aja ya, nanti aku bakal sampein ke Kak Dava kok ya. Makasih Sas ya, dadah. Itu Teguh. Pangeran! Jangan bergerak!
Brigadir, lakukan penyergapan dari belakang. Bribtu, ikut saya. Laila, kamu tunggu di sini ya. Soalnya berbahaya. Iya, makasih Dova. Pak Dava, ikut kami. Gu, makan hari ini lu harus bayar. Kalau nggak bayar, gua laporin polisi lu. Iya, gue bayar. Bawel banget sih. Bawel, daripada rugi. Nih. Utang lu yang kemarin-kemarin kurang nih. Ya, gue pasti bayar, tapi nggak sekarang. Pak, itu orangnya, Pak. Itu Teguh. Pangeran! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Bawa dia! Pak, saya minta tolong. Saya minta Bapak terus waspada itu, Bu. Karena dia bukan cuma pintar dan licik, tapi dia juga sangat berbahaya. Jangan sampai dia melarikan diri, Pak. Pak Dava tidak usah khawatir. Setelah beberapa hari dia di penjara, pasti dia akan menyesali perbuatannya dan akan kembali menjadi orang yang baik. Iya, tapi Bapak tetap harus awasi dia. Baik, kami akan tetap mengawasinya. Kalau begitu, kami permisi dulu. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Laila, udah kamu tenang ya. Semuanya udah berakhir sekarang. Teguh ditangkap dan pasti akan masuk penjara. Aku mengucapkan syukur kepada Tuhan atas semuanya. Perantara kamu, berkat kamu, semuanya bisa selesai masalahnya. Terima kasih ya, Dava. Kamu udah membantu aku. Terima kasih. Terima kasih. Hei, udah. Bilang makasihnya sekali aja. Aku kan jadi malu. Laila, kalaupun aku harus berkorban nyawa demi menjaga dan menyelamatkan kamu, aku rela. Apa? Teguh udah ketangkep? Alhamdulillah. Gimana ceritanya gimana? Jadi Tante Tias yang ngasih tahu tempat persembunyiannya Teguh? Apa Mama bilang kan?
Tantemu sekarang itu sudah berubah, udah nggak jahat lagi, iya kan? Ya udah. Pokoknya sekarang kalian cepat pulang, Mama tunggu di rumah, ya? Waalaikumsalam. Beneran, Ma? Iya, bener. Bahkan sekarang Teguhnya sudah dibawa ke kantor polisi. Hore, penjahat udah ketangkep deh. Terus, Ma, gimana caranya Teguh bisa ketangkep? Loh, memangnya kamu nggak tahu kejadian yang terjadi di rumah ini tadi pagi? Kamu juga berarti nggak tahu dong Dava dan Laila pergi kemana? Nih, tadi pagi itu kan, Teguh datang ke sini. Dia ternyata motong selang gas, tau nggak? Jadi gasnya bocor. Padahal saat itu kakakmu Laila itu mau bikin sarapan dan mau nyalain kompor. Tapi kakakmu nggak bisa nyium bau gas bocor karena dia lagi pilek. Coba kalau sampai hal itu terjadi, pasti dapur meledak dan kakakmu meninggalkan. Di saat kakakmu Laila mau nyalain kompor, alhamdulillahnya Dava mergokin. Dia ambil itu koreknya dari tangan kakakmu. Disitulah kita baru nyadar bahwa ini pasti ada orang yang sengaja melakukan hal ini untuk mencelakakan kita semua. Dan ternyata Tante Tias mengatakan kepada Laila dan Dava bahwa ini semua pasti ulahnya Teguh. Bahkan dia kasih tahu alamat tempatnya Teguh bersembunyi. Langsunglah Dava dan Kak Laila pergi ke kantor polisi. Sekarang ini Teguh udah ditangkap sama polisi. Kuasa Allah kan? Ya Allah, jadi aku udah salah paham sama mereka. Tapi kenapa Tante Tias nggak ngomong apapun ya sama aku? Andini, tolong dengarkan Mama, nak. Mama tahu, saat ini kamu punya prasangka buruk terhadap kakakmu Laila dan Dava. Mama mohon sekali sama kamu. Hilangkan perasaan burukmu itu terhadap kakakmu Laila dan Dava. Kalau mereka pergi bersama, bukan berarti mereka masih saling mencintai atau ingin kembali lagi seperti dulu. Bukan. Tapi mereka punya tujuan, mereka ingin menyelamatkan keluarga kita. Dan terbuktikan, sayang. Jadi Mama minta sama kamu, hilangkan perasaan burukmu itu terhadap kakakmu Laila dan Dava. Ya, sayang? Iya, Ma. Selama ini aku terlalu dibutakan sama kecemburuan aku sendiri. Jadi nanti aku bakal minta maaf sama Kak Laila dan Kak Dava ya, Ma. Mama tahu, anak Mama ini adalah anak yang baik. Sayang, Mama ke rumah Tante Tias dulu ya. Mama mau kasih tahu kabar ini. Ya. Sebentar ya. Benar kan apa yang semua saya bilang? Kamu yang maksa anak saya untuk tinggal di rumah kamu? Mbak, tumben ada apa? Tias, aku senang sekali. Aku berterima kasih sama kamu ya. Berkat informasi dari kamu, Laila, Dava, dan polisi berhasil menangkap Teguh. Aduh, terima kasih ya Tias. Terima kasih untuk semua bantuan kamu ini. Siapa yang bilang aku rela, Mbak? Ini semua ada balasannya. Dava, makasih ya. Kamu udah nolongin aku. Iya, keluarga kamu itu juga keluarga aku. Jadi kamu nggak perlu berterima kasih seperti tadi. Iya. Iya Kak, aku baru ingat. Waktu aku pernah bilang sama aku kalau masalah Teguh udah selesai, kita bakal pulang ke Jakarta. Sekarang kan masalahnya udah selesai. Gimana? Kamu mau pulang sekarang aja? Kak Dava, kalau emang kamu belum mau pulang sekarang juga nggak apa-apa kok. Yang terpenting, kita harus ke rumah orang tua kamu. Kita harus ngejelasin semuanya. Supaya nanti nggak ada salah paham lagi ya. Ya kalau begitu masalahnya, oke, kita berangkat besok. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya polisi berhasil menangkap si Teguh.
Saat ini, pastinya keluargaku akan lebih tenang lagi. Karena tidak akan mungkin ada gangguan. Kamu hampir mati, Laila. Kamu sadar nggak itu? Kamu hampir mati karena kebakaran. Dan aku hampir kehilangan kamu, Laila. Ternyata Dava masih mencintai aku. Dia bahkan rela melakukan apapun untukku. Dia menyelamatkan nyawaku berulang kali. Ya Allah, jagalah Andini dan Dava. Berilah kebahagiaan pada kedua selamanya. Ya Allah, jagalah Andini, jagalah Dava, jagalah rumah tangganya. Berikanlah kebahagiaan pada keduanya untuk selamanya. Amin. Kak Dava, ini udah malam banget loh. Nanti enak nggak ya sama mama papa? Mama papa marah nggak ya kalau kita kesini malam-malam kayak gini? Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, jadi kamu udah nggak sibuk dan bisa nemuin kami? Iya. Papa pikir kamu udah nggak peduli sama orang tua kamu sendiri. Jangan bilang kamu datang ke sini cuma untuk kasih tahu Papa dan Mama bahwa kamu akan tinggal selamanya di rumah mertua kamu itu. Mama tahu kenapa kamu betah tinggal di sana? Karena dia kan. Karena istri kamu itu kan. Dia yang minta kamu tinggal di sana. Mama, tolong jangan salahin Andini. Kalau bukan dia siapa lagi? Dia yang udah nyuci otak kamu supaya nurutin semua kemauan dia. Benar kan apa yang semua saya bilang? Kamu yang maksa anak saya untuk tinggal di rumah kamu? Ma, Pa, jangan salah paham dulu sama aku ya. Aku tuh udah berusaha ngebujuk Kak Dava untuk tinggal di sini. Tapi dia nggak mau, Ma, Pa. Aku nggak mungkin lah nyuruh Kak Dava untuk tinggal di sana. Kalau Mama sama Papa nggak percaya, bisa tanya langsung kok sama Kak Dava. Ya kan, Kak? Kalian jangan macam-macam ya sama gue. Sebentar lagi orang tua gue akan bebasin gue dari sini. Dan saat itu gue akan keluar dari penjara terkutuk ini. Lu nggak tahu kalau orang tua lu sendiri yang ngasih tahu tempat persembunyian lu ke Dava sama Laila. Gak mungkin, gue gak percaya. Pak, jangan gila, Pak. Diam kamu! Ini satu-satunya cara supaya kita bisa masuk ke dalam rumahnya Laila dan tinggal di sana. Ini pengorbanan kecil supaya kita mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Ngerti kamu? Ayo, kabur!